Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariati. Anak-anakku semuanya yang hebat, yang luar biasa. Bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Ya, alhamdulillah kalau semuanya baik. Semuanya sehat ya? Ya. Umar, bagaimana kabarnya Umar? Alhamdulillah, berkat doa dari anak-anak, dari mama papa, dari teman-teman semua, Umar sehat walafiat. Bagaimana untuk Pak Romo? Ya, saya juga sama Bu, berkat doa dari anak-anak dan semuanya. Saya juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apa. Anak-anak semuanya, karena kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maka hari ini kita berkesempatan untuk belajar bersama lagi, Bu Maria. Iya. Oleh karena itu anak-anak, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah tentu, ya. Nah, salah satunya lagi ya dengan cara merawat apa yang diberikan kepada kita. Itu termasuk betul bersyukur ya Bu ya. Kita diberikan kesehatan oleh Tuhan, maka kita wajib menjaga kesehatan kita. Dengan cara apa? Berusaha untuk selalu sehat. Nah, saat ini dengan kondisi COVID-19, maka anak-anak harus mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni 3M, ya. Selalu memakai masker. Kemudian yang kedua mencuci tangan, ya. Pakai sabun dengan air yang mengalir, ya. Kemudian yang ketiga apa ya? Menjaga jarak. Menghindari kerumunan. Bahkan ada yang bilang sekarang 5M ya. Iya. Menjaga jarak, menghindari kerumunan, menjaga imun tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi tentu. Nah, anak-anakku semuanya, di samping itu kita harus selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kita diberikan kesehatan, diberikan apapun yang kita inginkan, diberikan orang tua yang sayang kepada kita, ya, yang selalu membahagiakan kita. Nah, karena kita diberikan orang tua yang sayang pada kita, membahagiakan kita harus menghargai, menghormati dan patuh kepada beliau ya Bu Maria. Nah, anak-anak semuanya, sebagai awal pertemuan hari ini, yuk sekarang kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan lanjutkan belajar kita di tema yang ke-6 tentang energi dan perubahannya. Kemudian kali ini kita sudah sampai pada subtema yang kedua. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sumber energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif itu apa? Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama. Di sini ada beberapa contoh, ya. Di sini ada air, ini merupakan sumber energi alternatif. Kemudian ada angin, ya Bu Maria. Kemudian ada matahari, ada lagi panas bumi, ada gelombang laut. Nah, kemudian yang lain lagi ada bio, apa? Bahan bakar bio, ini dari kotoran hewan. Nah, anak-anak, energi panas bumi, ya, itu merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Kan ada tuh daerah-daerah yang mengeluarkan panas bumi seperti itu. Nah, ini kan namanya energi panas bumi. Kemudian gelombang air laut. Nah, ini kan sering kita kalau ke pantai itu airnya ada ombak ya, istilah kita ombak. Nah, itu sebenarnya juga merupakan sumber energi alternatif yang bisa digunakan untuk membuat dirubah menjadi energi listrik. Nah, tapi prosesnya tentu memerlukan biaya. Nah, anak-anak semuanya,
supaya kita bisa lebih memahami tentang energi alternatif, yuk sekarang kita ikuti pembelajaran yang ke-6. Nah, anak-anak semuanya, setiap kali belajar kita ada tujuan. Yang pertama, setelah membaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan konsep energi alternatif dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan konsep energi alternatif menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati contoh, siswa dapat menyebutkan cara menentukan lamanya suatu kejadian dengan kegiatan lain dengan satuan waktu tertentu dan benar. Keempat, setelah mengamati contoh, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan lama waktu berlangsungnya suatu kejadian dan benar. Yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dengan benar. 6. Setelah mengamati gambar, siswa dapat memberi saran untuk melaksanakan kewajiban dengan benar. Nah, anak-anak semuanya, supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik, maka anak-anak harus mengikuti pembelajaran hari dengan penuh semangat. Karena dengan semangat, pasti bisa. Nah, anak-anak, yuk sekarang kita perhatikan berikut ini. Anak-anak, ini pada gambar sapi. Ya. Nah, kalau sapi itu biasanya ada kotorannya ya Bu Mari. Nah, kotoran ini bisa kita manfaatkan sebagai biogas. Nah, apa itu biogas? Dari apa asalnya? Kayak apa caranya? Ini konsepnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya, yuk sekarang kita baca teks berikut dengan cermat. Akan dipandu seperti biasa oleh Bu Maria. Silakan Bu. Hari anak-anak kita baca ya. Anak-anak bisa mengikuti halaman 193. Biogas. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Disarikan dari berbagai sumber. Nah, semuanya, silakan ini dibaca ulang, ya, dipahami betul, ya. Di sini ada biogas itu apa, ya. Tadi sudah disampaikan Pak Ramadan Bu Mariati tadi. Berasal dari apa tadi? Ya. Berarti kotoran hewan banyak sekali manfaatnya ya Pak. Iya. Ya, ada bisa buat pupuk. Iya, salah satunya untuk buat pupuk. Iya. Satu salahnya untuk buat energi alternatif atau biogas. Yes. Nah, anak-anak semuanya,
setelah kamu baca teks ini, kamu paham isinya, yuk sekarang kita diskusikan pertanyaan berikut. Berikan 2 alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Apa alasannya menurut kamu? Apa yuk anak-anak, alasannya? Alasannya apa ini? Kita harus menggunakan energi alternatif. Nah, salah satunya biogas ya, Mas? Ini contoh ya, Bu. Iya. Satu. Biogas ternyata dapat digunakan sebagai pengganti ya, bahan bakar fosil. Ini salah ketik ini, Bu. Sebagai pengganti bahan bakar fosil. Yang kedua apa? Coba silakan anak-anak. Ayo. 2 alasan menggunakan biogas nanti. Iya. Yang kedua, biogas adalah sumber energi yang terbarukan. Jadi nggak akan ada habisnya selama masih ada kotorannya, masih bisa kita manfaatkan. Apakah pengembangan biogas termasuk kegiatan yang ramah lingkungan? Iya. Jelaskan. Oh, tentu iya ya, Bu ya. Iya. Iya, kita jawab iya. Alasannya apa? Alasannya apa? Kalau jawab begini. Nah, ini alasannya. Karena biogas termasuk sumber energi alternatif yang dapat diperbarui. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang ketiga. Berikan 2 contoh keuntungan menggunakan biogas. Pasti lebih keuntungannya apa? hebat ya, mungkin ya. Ya, coba ini biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti bahan bakar fosil. Ini keuntungannya. Ya. Yang kedua, biogas adalah sumber energi terbarukan, tidak akan habis. Nah, pertanyaan yang keempat, berikan 2 contoh hambatan menggunakan biogas. Nah, ini hambatannya. Apa? Yang pertama, biaya pembuatannya mahal. Untuk instalasinya awal mahal. Tapi kalau sudah jadi instalasinya menjadi murah ya, Bu ya. Ketersediaan bahan yang cukup langka. Nah, ini yang punya hewan-hewan ternak ya, Bu ya. Kalau kayak kita yang di perkotaan, ayam, ya kita kesulitan karena kita nggak punya hewan. Itu sapinya juga harus banyak itu, Pak. Peternak itu harus. Ini kesulitannya. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kita diskusikan tadi, sekarang anak-anak silakan kamu ceritakan dulu hasil diskusi tadi. Gimana? Ya, di bukumu masing-masing. Anak-anak semuanya, ini di suatu desa, ya, masyarakat memilih menggunakan biogas sebagai energi alternatif. Setiap 1 ekor sapi menghasilkan 25 kg limbah kotoran. Sebanyak 25 kg limbah kotoran tersebut diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selama 4 jam. Cukup lama ya, Bu Maria. Sehingga jika kegiatan memasak setiap keluarga hanya 4 jam, maka memiliki 1 ekor sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan energinya untuk memasak itu. Kalau punya sapi 1 dengan kotorannya kita masak nggak perlu kita nggak perlu membuat beli gas LPG lagi ya, Bu Maria. Sehingga kita menghemat penggunaan energi yang berasal dari fosil. Nah, anak-anak semuanya sekarang cobalah menjawab pertanyaan berikut. Ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Jika ibu memasak setiap hari 4 jam, berapa hari biogas yang dapat digunakan? Iya. Ayo, silakan. Kita berpikir bersama, ya. Nah, anak-anak di sini ini dia bilang dia mempunyai cadangan biogas itu yang bisa digunakan 8 jam.
Jika satu hari biasanya ibu masak 4 jam, 4 jam. bisa digunakan berapa hari? Iya. Caranya bagaimana? Ya tinggal dibagi saja ya Bu ya. 8 dibagi 4 menjadi berapa? Berarti Silakan. biogas 1 itu digunakan untuk memasak 8 jam. Iya. Padahal hari ini ibu memasaknya hanya 4 jam. Nah, untuk berapa hari? Berarti biogasnya itu masih sisa ya Pak? Iya. Dapat digunakan untuk memasak lagi. Iya. Nah itu dapat digunakan berapa hari? Iya. Nomor 2, nomor 3. Iya. Nah, silakan kamu Berlatih. Nah, sekarang setelah selesai anak-anak, yuk kita perhatikan gambar ini. Wah, ini ada sahabatmu ini, walah ya lingkungannya kotor ya Bu Maria. Wow, ini sungainya ya Allah, ya ampun. Ya Allah, kayak begini kotornya, banyak sampah. Ini juga banyak sampah. Sorok. Nah, ini malah ada teman Membuang sampah di sungai. Nah, sekarang anak-anak, apa saran yang akan kamu sampaikan kepada anak tersebut? Iya. Ya. Membuang sampah di sungai. Sarannya apa? Terserah kamu. Nah, kemudian mengapa? Jelaskan. Mengapa kamu memberi saran seperti itu? Iya. Nah, kamu jelaskan. Oke? Mengapa kamu memberi saran seperti itu? Jelas? Sudah? Nah, kemudian sebutkan cara yang dapat kamu lakukan untuk ikut menjaga lingkungan sekolah. Ya, gimana caranya ikut menjaga lingkungan di sekolahmu? Nah, semuanya banyak ya Pak itu caranya ya? banyak. Iya. Nah, anak-anak semuanya sebagai tugas di pembelajaran ini kita kerjakan. Ayo berlatih, halaman 146. Caranya soalnya ditulis ya, tulis soalnya dengan tegak bersambung. Jawabannya di garis bawah. Anak semuanya, karena sudah tugasnya sudah keluar, berarti pembelajaran hari ini kita akhiri dengan refleksi. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Yang pertama, istilah khusus berkait dengan konsep energi alternatif. Yang kedua tadi, menentukan lamanya waktu kejadian ya Bu Maria. Nah, yang berikutnya, mengidentifikasi kewajiban anak-anak. Kemudian yang terakhir, kamu memberi saran untuk melaksanakan kewajiban. Anak-anak semuanya, bagaimana perasaan mengikuti kegiatan hari ini? Apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Dan apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Anak-anak semuanya, kalau masih ada permasalahan, silakan anak-anak bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru masing-masing. Kemudian bisa juga menuliskan di komentar di video ini, atau bisa WA ke Bu Mariati ataupun ke Pak. Anak-anak semuanya, sebagai akhir pelajaran kita hari ini, yuk kita akhiri dengan berdoa. Ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai selesai. Anak-anak semuanya, tak lupa Pak Rahmat dan Bu Mariati selalu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang telah berkenan mengikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat. Benar juga ya, minta maaf ya anak-anak jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak. Ya. Pak Rahmat juga minta maaf anak-anak apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Dan jangan lupa
itunya di subscribe terlebih dahulu. Yang tombol subscribe-nya masih berwarna merah, dipencet tombol subscribe-nya biar berwarna putih seperti ini. Apabila sudah putih, nggak usah dipencet lagi. Dan yang berikutnya anak-anak, jangan lupa di like dengan jempol yang ke atas, gambar jempol yang di atas dipencet dulu. Dan yang terakhir, di-share kepada semua grup sosial mediamu, kepada teman-temanmu. Barangkali di sana ada yang membutuhkan untuk belajar bersama-sama kita. Sekian dari Pak Rumad dan Bu Mariati. Sampai ketemu pada pembelajaran yang berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.